Selamat pagi. Pagi Pak. Siap Pak Oni. Pak Antoni, selamat pagi. Pagi Pak. Lama ndak lihat Pak. Pak Johnson. Ya, pagi. Pak Apa Oni. kabar, Baik Pak. Di kantor nih Pak. Enggak, masih WFH Pak. Oh, WFH. Ya. Udah lama nggak kopi. Gembira. Itu. Kita sekarang ngopi dulu Pak. Makanya diadakan acara ini Pak. Kalau ndak ketemu muka Pak. Waduh, cuma dengar suaranya Pak Antoni doang. Iya, Kurang saya juga mantap cuma. rasanya. Yang penting sehat kan Pak ya. Semua Ya, keluarga, puji syukur sehat Pak. Sehat. Makasih ya. Sehat juga semua ya. semuanya sehat. Tapi memang arahnya semua jadi teknologi sih Pak ya. Soalnya kan kalau enggak agak sulit juga tuh Pak. Betul. Iya, kita juga yang work from home atau kita ganti jadi work by virtual tuh Pak. Karena kita mau permanenkan jadinya Pak. Oh ya? Gitu. Oke. Iya, nanti baik. kantor nih jadi kayak ini Pak, co-working space aja Pak. Kalau dia mau ketemu, Oh, jadi nggak hanya untuk satu bagian gitu kan. Kalau dulu kan ada space ini buat unit kerja ini, space ini buat unit kerja ini. Nah, Oke. kayak tempat kerja terbuka lah. Iya. Dia yang mau itu ya dia mesti daftar gitu, dia datang gitu. Pertama, terima kasih sekali nih Pak Antoni atas Terima kasih, Pak. kesediaannya atau mengisi acara yang diadakan oleh Marketing at In gitu. Seperti tadi disampaikan, ini sebetulnya berupa rangkaian Pak. Pertama, ini kan acara kedua. Yang pertama kita lakukan dengan Pak Suwandi beberapa waktu yang lalu, kemudian ya berjalan cukup baik, dan kita juga serahkan juga filenya ke Pak Suwandi ya sebelum dipublish kira-kira gitu. Nah sebetulnya acara ini untuk mengisi juga sudah berapa bulan kita tidak pernah ketemu klien, padahal At-In punya program itu harus rutin ya Pak ya ketemu untuk paling tidak kira-kira dapat masukan apa dari misalkan dalam hal ini WOM ya, dengan adanya pandemi kemudian ada perubahan perilaku nasabah dari WOM, tentu WOM akan melakukan beberapa action ya Pak ya. Saya dengar kemarin sudah diaktifkan pembayaran melalui QR code ya Pak ya kalau tidak salah ya. Saya rasa itu kan aksi-aksi yang tentu sangat baik ya buat WOM. Nah justru kami ingin menawarkan untuk bisa hand in hand dengan WOM begitu. Kira-kira kami bisa diperbolehkan enggak untuk membantu, artinya mengetahui perubahan perilaku nasabah, kemudian kita pikirkan bersama kira-kira aksi-aksi apa lagi yang dibutuhkan tentu untuk kemajuan dari bisnisnya WOM Pak. Kira-kira seperti itu. Nah acara ini juga sebetulnya dipertujukan untuk branding dari WOM sendiri Pak. Jadi program-programnya kan saya lihat di berita cukup banyak ya. Itu coba kita ulas, mudah-mudahan pendengar juga banyak yang akhirnya tahu gitu. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh WOM. Kira-kira seperti itu Pak Antoni. Ya, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya. Silakan Angelin. Ya, terima kasih Pak Seth. Oke, kita akan mulai acara diskusinya. Nah, jadi ini Pak, kita melihat ternyata WOM Finance itu tetap eksis Pak di tengah kemarin ekonomi kita lagi. Ini perkas saham. Iya, ini sahamnya masih
grow up nih Pak. Kita lihat 6 bulan terakhir ataupun year to date-nya juga masih grow up Pak. Ini suatu kebanggaan lah Pak. Kita bisa kerjasama dengan perusahaan yang memang tetap punya semangat ya Pak ya untuk grow up ya Pak. Nah berikutnya seperti yang tadi Pak Setia disampaikan juga terkait pembukaan kembali cabang Home Finance. Jadi kita kemarin sempat research juga Pak, ada ditutup ya Pak ya 40 cabang, tetapi bukan penutupan permanen tapi memang karena kita pandemi dan akhirnya harus ditutup. Dan kembali dibuka sekitar bulan Oktober itu ada 15 cabang untuk penerimaan pembayaran tunai di kantor cabang. Nah, yang menarik juga ternyata Home Finance ini juga luncurkan dari sisi teknologinya Pak. Ada QR-nya dengan Maybank ya Pak ya. Apakah ini salah satu strategi di mana tetap konvensional tapi juga ada teknologinya, atau memang Home Finance ini melihat potensi masyarakat yang konvensional ini masih tinggi sehingga oke lah kita buka lagi untuk penerimaan cabang, penerimaan secara cash di kantor-kantor cabang, atau bagaimana Pak strategi yang diambil ini Pak sehingga ada yang konven dan ada yang digital Pak? Ya, ini kan kita teman dekat ya Pak Set, Pak Kas, Pak Frans ya, bahwa memang kalau dilihat dari 2020 pandemik ini, kita seperti kayak berbalik dari kondisinya tanpa ada persiapan gitu ya Pak. Dipaksa Pak ya. Kalau saya istilahkan lagi balap, ini kayak balap Formula F1 gitu. Jadi mikirnya cuman pas ganti ban aja gitu. Ceritanya ya. Yeah. Pas ganti ban gitu, jadi prosesnya sambil balapan gitu maksudnya. Betul. Nah, ada dua hal memang yang kemarin, dan memang ke depan itu sebetulnya itu bagian dari yang Pak Sep yang udah lama. Mestinya sih Pak Pido yang bergabung juga sama kami, cuman mungkin dia ada bukan, tapi nggak apa-apa, saya terjadi. Kita fokusnya tuh di kan dua hal ya Pak. Satu terkait dengan kita punya collection sama kita punya sales gitu Pak ya. Nah ini yang memang kemarin menjadi tantangan besar lah buat kita untuk kita survive di 2020. Nah satu hal yang memang ya ini karena bentuk kondisi pandemik ini nasional, juga mungkin infranya dengan otomatis juga dengan cepat mendukung gitu keperluan itu ya Pak, kayak dukcapil lah, listrik yang memang untuk memperkaya. Kalau di sisi collection itu kita konsentrasinya gimana customer itu tidak ada alasan lah untuk tidak membayar gitu. Yeah. Dengan berbagai kondisinya. Artinya ya mau di rumah dia bisa, dia mau datang ke kantor bisa, di tempat kerjanya dia bisa gitu. Walaupun kami tahu banyak perusahaan juga sebetulnya sudah lebih dulu lah menerapkan ini. Nah itu yang jadi konsentrasi kita di collection. Nah di sales ini kan ini juga challenging juga. Kita nggak bisa tidak bertumbuh di sales. Tapi bagaimana kita bertumbuh di sales itu dengan kondisi yang secure. Karena kan yang kita mau adalah bahwa customer itu kalau dibiayakan oleh Home Finance itu bukan menjadi terpuruk, tapi dia terbantu gitu. Yeah. Buat kita sih yang penting bukan dia punya jaminan, yang penting dia membayar sampai lunas. Nah, terkait itu paling penting kan profiling Pak. Ya, betul. Profiling di sektor ekonomi, profiling di customer kita, karena yang sekarang kalau dua hal adalah yang kita kejar dan menjadi
kunci utama kita di sales adalah customer kita sendiri, Pak, yang bagus gitu. Itu kan emas buat kita ya, Pak ya. Betul sekali. Ya. Pertama itu. Kedua, customer baru. Nah, waktu kita ngomong customer baru, ya kita perlu profilingnya tepat gitu. Sektor industrinya, terus orangnya itu seperti apa, dan sekarang memang datanya sudah tersedia sebetulnya, Pak. Nah, itu yang bentar lagi lah Pak Sehat, Pak Johnson, Pak Frans, ini mungkin proyek mendadak nanti ya. Itu ada namanya CBS Slick, kemarin Pak Fido baru share sama saya gitu. Dia ada kerjasama untuk data itu, selain kita laporan Slick ke OJK, itu juga nanti datanya bisa diolah untuk profil itu dikirim ke kita untuk kita injek di Wise, sehingga profiling customer kita langsung kelihatan apakah ini baik atau enggak gitu. Ya. Nah, seperti juga kita telepon customer baru, Pak. Nah, kalau sekarang kan itu juga menyita waktu ya, menurut takes time gitu untuk kita telepon kalau dia nyambung. Kalau dia tidak nyambung juga masalah. Nah, sekarang juga ada kita kerjasama untuk dia bisa kasih data, ini nomor yang diberikan ke kita itu digunakan seberapa frequent untuk customer ini, Pak. Nah, itu juga bagian profiling untuk jadi customer. Jadi kalau memang dia sampai dengan full frekuensinya tinggi, nggak usah lagi disurvey bagian-bagian. Nah, itu kan terkaitan dengan sales, dengan customer kita, terus dengan collection kita. Nah, kalau collection ya Pak saya tadi bilang bahwa kita pakai QR gitu, terus kemudian juga memang di tahun ini kita juga udah langsung engage dengan Tokopedia, dengan Shopee, Standar pembayaran ya Pak ya? Ya, dan joint promotion juga dengan mereka gitu. Nah, ini bagian infra untuk si konsumen itu ya tanda petik nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa bilang bahwa saya nggak bisa bayar, saya mesti ke sini karena kan ini pandemi dan segala macam itu. Ya, sekaligus juga merubah kita punya wajah ke depan bagaimana kita berbisnis gitu sebetulnya. Betul. Nah, itu yang tadi saya sampaikan kan, seperti work from home itu bukan saja hanya kondisi emergency, tapi itu jadi akan mengubah cara pola kerja kita secara operasional. Kalau ditanya apakah, ya kami terus terang sangat mohon bantuan dari Ed-in saya untuk kita sama-sama ke depan artinya membangun infra yang sangat baik. Dan memang satu lagi dari kemarin kan kebetulan kita ada ikut 2 awarding ya. Nah, itu ada wawancaranya Pak. Nah, memang dari wawancara itu mereka share juga sama kita, dan banyak hal yang memang ke depan itu memang mesti kita perhatikan dari sisi kita investasi di IT, gimana kita juga mengukur efektivitas daripada investasi itu gitu. Itu yang kemarin kita berpengalaman Pak. Iya. Dari economic review Pak satu. Economic review ya. Iya. Saya perhatikan yang awarding itu kalau nggak salah tahun lalu aja WOM sendiri tidak kurang mendapatkan ada 6 award ya Pak ya. Kalau saya kebetulan saya perhatikan selalu di WOM ini achievementnya banyak, keren. Ya Bang, kalau kayak economic review kita ada 2 kali. Ya bermanfaat buat kita, bukan masalah kita dapat penghargaannya, tapi lebih ke waktu wawancara kan, kita ketemu waktu di wawancara itu
sebetulnya yang ketemu pakar-pakarnya IT tapi bukan yang profesional tapi akademis Pak. Lebih menantang sebetulnya ya, mereka dari akademis gitu. Dari banyak hipotesis yang mereka itu dapat lah gitu kira-kira ya. Walaupun ada juga yang memang perlu adjustment di lapangan gitu ya. Saya tadi tertarik Bapak menyampaikan bahwa tadi Bapak sudah melakukan profiling segala macam. Memang kebetulan saya lihat dengan new normal sekarang orang work from home, banyak orang melakukan belanja tentu menggunakan fasilitas atau aplikasi yang ada dan segala macam, dan itu memang menjadi salah satu sumber untuk kita bisa melakukan profiling, melihat dia kemampuan belanjanya seberapa segala macam. Nah, kalau yang tadi Bapak lakukan dengan profiling itu sudah sekarang WOM sendiri sudah melakukan menggunakan tool atau sistem atau pendekatan seperti apa ya Pak ya yang sudah dilakukan? Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ya, nanti Pido lah ya, karena itu kemarin tuh pasiennya Pak Pido yang ini kayak mereka menyediakan informasi mengenai misalnya kalau untuk customer ini di semua aktivitas dia Pak terkait kredit. Gitu. Jadi mungkin ini orang pernah kredit di bank, pernah kredit di online, pernah kredit di mana. Ini yang calon jadi customer kita. Nah, profiling itu kan karena sekarang kan kita datanya ada tuh Pak di Slick. Aturan Slick kan Pak. Betul. Iya, ada ya. Nah, Slick ini yang sepertinya sudah bisa di-share ke umum gitu. Nah, dengan perhitungan itu kita bisa injek berapa sih confidence profiling risk kita terhadap customer itu gitu. Tapi kalau Pak Frans kita sendiri belum punya Pak. Ini kita sendiri sih belum punya. Gitu. Ya kebetulan karena seingat saya kan terutama tadi saya sambungkan tadi dari depan Angel menyampaikan Bapak sudah membuka kembali cabang-cabang untuk menerima collection. Saya kepikirannya adalah tentu juga tadi Bapak sendiri juga menyampaikan bahwa sales baru tetap dikejar selain mungkin mencoba menggali lagi dari repeat order dari customer yang sudah berjalan. Nah yang baru tadi saya tertarik ke yang baru, terutama kalau benar-benar orang-orang milenial apalagi mungkin sebentar lagi Gen Z yang akan juga mengambil kredit. Kemungkinan kan profilnya belum ada di Slick ya Pak ya, karena belum pernah kredit. Nah itu yang kebetulan kalau sekarang ini kan kita sudah berjalan beberapa waktu ini kan kita juga sudah menggali biasanya orang seperti sekarang ini new normal mereka akan belanja banyak menggunakan aplikasi Tokopedia lah, Gojek, Goret. Nah itu kita sudah memiliki sesuatu semacam solusi yang memudahkan seperti itu. Mudah-mudahan nanti seperti yang saya ceritakan itu menyambung dengan kebutuhan Bapak ya. Jadi menambah kalau mungkin yang existing perlengkapan dari Slick tadi sangat bagus sekali untuk yang customer friendly new incoming dalam industri keuangan dalam arti kredit kita bisa bantu. Kurang lebih mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi memang itu sih Pak. Jadi kan bagaimana caranya kita meningkatkan sales itu tapi dengan sangat selektif lah Pak ya. Iya, setuju. Intinya memang dengan profiling tepat ya. Gini, banyak orang berpikir bahwa ekonomi itu nggak bisa tumbuh. Tapi ada industri-industri yang sebetulnya tetap profitable Pak. Betul. Iya. Memanfaatkan peluang karena setiap bencana itu tetap ada peluangnya tetap. Iya. Dan itu ada kayak makanan tetap. Terus kemudian farmasi tetap Pak. Iya, farmasi justru dia switch langsung memproduksi sanitizer gitu. Seperti itu. Iya, itu yang industri seperti itu yang ya kita mesti kejar juga gitu karena mereka juga bagai potensial. Menarik. Nah, memang kita saat ini sudah juga dengan kondisi kita mengarah ke teknologi Pak. Jadi kita kan semua udah sentralisasi, Pak Set udah tahu, Pak Frans juga udah tahu, kita mulai aktif di GoPro dan segala macam. Nah, kita udah distandarisasi jadinya Pak. Jadi kita nggak ada, kalau dulu ada cabang model A, model B,
model C, model D gitu. Ya sekarang kita cuma satu model aja gitu. Dan kita sizing sesuai dengan pertumbuhan bisnisnya di cabang itu. Begitu dia besar, kita begitu kapasitasnya sudah mencukupi, kita akan buka cabang baru, tidak membesar cabang itu. Jadi ada standarnya Pak, udah gitu. Karena proses back office dan segala macam tuh sudah sentralisasi gitu kan Pak. Ya itu menjadi Lebih ke situ efisien dan lebih strateginya. cepat ya. Makanya tadi kok kenapa cabangnya ada beberapa yang kita bukan tutup, sebetulnya ada yang kita alokasi, ada juga yang kayak tadinya kan kita ada jenis kapos ya. Kapos itu lebih kecil dari cabang. Itu akan jadi cabang. Memang sizingnya sudah dengan kondisi cabang kita sekarang. Kita kan perlunya sekarang sudah lebih spesifik. Artinya orang-orang yang ada di cabang itu fokus ke sales sama collection saja. Gitu. Sedangkan proses semua yang terkait dengan kredit dan segala macam itu tersentralisasi. Berarti semakin streamline dan lebih memungkinkan supaya lebih fleksibel ya Pak ya. Betul Pak, betul Pak. Nah berarti sebenarnya strategi Warm Finance ini selain konvensional, teknologinya juga diupdate dan juga kolaborasi juga ya Pak ya sama beberapa e-commerce yang pasti buat memudahkan konsumen untuk tetap bertransaksi, tetap pengajuan, tetap juga melakukan kewajibannya, seperti itu ya Pak. Nah, itu tadi kan strategi-strategi yang keluar, yang out gitu ya Pak. Nah, sedangkan untuk infranya sendiri nih Pak, untuk di dalamnya sendiri, dapurnya sendiri, apakah teknologinya juga akan di-upgrade, misalkan seperti penggunaan cloud atau segala sesuatunya menjadi lebih mobile, ataukah ada sistem-sistem yang buat sisi customer sehingga mereka tidak perlu lagi, kan sebenarnya bergeser ya Pak ya, terutama nanti yang generasi saya nih Pak, seperti saya ini kan apa-apa sekarang udah online nih Pak, nah itu kan dari internal WOM-nya sendiri harus juga ada upgrade. Apakah ada rencana seperti itu juga Pak ke depannya? Ya harus, kan itu harus sejalan dengan kita pengembangan teknologi. Pastinya infra, memang saya udah ngomong Felix udah share juga sama Pasir sama Prasnya kita bahwa kita mengarah ke cloud sih Pak. Karena kan artinya begini, kondisi sekarang aja misalnya. Maret 2020 efektif April Mei. Ya. Itu sales itu langsung bisa drop 60%. Ada di agendanya FUKA itu kan. Kan kalau dulu orang takut sama volatile gitu. Sebetulnya FUKA itu udah mungkin di waktu itu saya pernah sharing di BOD, saya bilang FUKA itu mungkin di 2010 ke atas udah FUKA kita, udah volatile-nya udah. Jadi artinya volatile itu udah bagian yang normal dalam pertumbuhan ekonomi gitu. Nah kita, kalau dulu kan enggak Pak, kalau kejut dikit, kayak misalnya dolar aja Pak, dolar lompat turun naik aja dulu kita panik gitu. Sekarang udah biasa, udah bagian dari itu. Infranya kan juga mestinya begitu sih Pak. Kalau kita statis saja, investasinya juga jadi nggak efektif. Gitu. Karena kemarin waktu pas awarding itu juga saya di-challenge juga, Pak, ya Bapak kembangin sini, kembangin situ, gimana Pak return on investment-nya terhadap pengembangan IT itu? Oh ya itu sedang saya hitung sih memang. Ya itu memang mesti jadi ukuran kita untuk supaya kita juga efektif walaupun itu mendukung bisnis kan gitu loh Pak. Itu kira-kira sudah pasti kita akan sejalan dengan infra itu. Gitu. Kalau saya nambahin gini Pak. Ya Pak Kas. Saya pengen nanya, ini kan terkait dengan FUKA, terkait dengan digital economy 4.0 dan segala macam, itu ada shifting transaksinya para nasabah, para customer Bapak. Nah, ke depan strategi yang untuk
akuisisi customer yang selama ini kan secara tradisional kan ada CMO, ada orang-orang yang kita taruh di dealer-dealer, channel utamanya adalah showroom atau dealer. Nah, itu ke depan kira-kira terkait dengan ini ada plan yang kira-kira menjadi terobosan supaya daya saingnya WOM itu bisa lebih seperti sekarang gitu, Pak. Nah, kalau akuisisi dengan konsumen, mungkin Pak Johnson kali yang tahu. Kita kan ada bangun namanya aplikasi kawan itu, Pak. Iya. Kalau lihat ya, jadi memang ya itu kita harapkan di Juni itu launch gitu. Nah, itu kan kita makanya ada pengamat dengan itu mengenai itu terkait dengan akuisisi, terus kemudian yang tadinya tagihan dealer itu secara manual itu bisa juga dengan online, kan nggak perlu lagi Pak, harusnya online gitu ya, jadi otomatis itu si dealer itu bisa langsung datang tagihannya by automate ke WOM Finance untuk kita bayar juga secara otomatis. Jadi memang behavior itu berubah sih Pak. Ya kalau ngomong pandemik ini sih Pak, saya nggak bisa prediksi saya sih nggak setahun 2 tahun. Ya kemarin saya baca nih misalnya kayak Jepang itu. Jepang itu udah akhirnya dia bilang kami ke depan akan hidup dengan kondisi pandemik gitu. Jadi dia akan menyusun infrastruktur, policy segala macam itu sesuai dengan pandemik tapi hidupnya normal gitu. New normal jadi. Ya, benar-benar. New normal dalam persepsi. Kayak misalnya ya mungkin dia rubah namanya bagaimana cara dining gitu lah ya. Cara ngopi, walaupun tetap ada hadir di situ gitu. Nah, itu yang memang ya mestinya kita ke situ ya Pak ya. Karena kalau kita nunggu vaksinnya juga sampai sekarang memang kalaupun ada Pak, saya pernah diskus sama di Sinarmas lah ya, pernah diskus mengenai vaksin ini. Itu sebetulnya sampai sekarang belum ada yang bisa mengukur pasti itu efektivitasnya berapa lama. Apalagi ada varian baru. Betul. Jadi kalau misalnya kita divaksin, mungkin kita kuatnya cuma 3 bulan, Pak. Ya. Gitu. Untuk varian A, yang varian B belum. Belum gitu. Jadi ya memang kalau saya sih berpikir adalah ya kita mesti hidup dengan kondisi saat ini secara baik ya ke depan gitu. Jadi tetap beraktivitas, makanya ya terobosan itu Pak kayak aplikasi-aplikasi yang memang terkait akuisisi dan terkait dengan collection itu yang memang kita mesti bangun secara teknologi supaya customer juga kebantu dan kita sendiri juga kebantu secara proses juga gitu. Itu sih apa ya. Betul. Yang kita rencanakan di 2021 ke depan gitu ya. Betul. Nyambung ini boleh ditampilkan hasil sensus penduduk nggak Angelin? Beberapa minggu yang lalu kan BPS merilis ini Pak, hasil sensus penduduk 2020 ya. Kalau kita perhatikan usia produktif atau kita itu dapat bonus demografi kan Pak. Usia produktifnya itu kan luar biasa Pak di Indonesia ya. Nah itu kemudian mereka slicing dengan beberapa generasi begitu Pak. Ya. Nah komposisi demografi untuk nasabah multifinance ya seperti WOM gitu ya. Pernah nggak Pak di slicing gitu ya. Jadi kalau misalkan milenial sama Gen Z-nya itu komposisinya berapa persen? Karena kan perlakuannya setiap generasi ini mungkin beda-beda ya Pak ya. Ya, kalau secara komprehensif belum sih Pak. Oke. Tapi menurut saya memang perlu, karena memang ke depan ini kan gini,
mereka ini kan yang baby boomer lah, yang milenial ini, mereka apa namanya, shopper kan. Kalau kita bilang shopper itu belum tentu kebutuhan dia. Cuman memang kalau yang saya perhatikan, mereka itu lebih, ya saya mau beli kok, gitu. Iya. Jadi dia nggak karena, kok saya butuh gitu. Iya. Ya gini, memang kita perlu Pak, cuman kita mesti juga bersamaan dengan produk-produk yang kita mau tawarkan. Makanya kita coba untuk supaya fokus kita memang portionnya tuh lebih besar di multiguna kan. Tidak di apa namanya, new bike. Iya. Saya depannya Pak ya. Nah, saya pernah dengar ini Pak, ada dari satu bank yang sudah tua sekali ya. Dia coba melihat profil dari nasabahnya itu, ternyata generasi orang kaya lama Pak. Jadi yang baby boomer sama Gen Z gitu kan. Nah itu lambat laun kan akan menyusut gitu kan. Pasti Pak. Jadi dia kemudian coba untuk apa namanya, memperhatikan, wah ini milenial dan Gen Z ini kan cukup besar porsinya kan, dan lebih mudah mengadopsi teknologi gitu Pak. Jadi kalau mungkin beralih ke fokus marketnya generasi milenial sama Gen Z, mungkin kebutuhan apa namanya teknologi ya, kemudahan dan lain sebagainya, mungkin itu yang perlu apa namanya diperjuangkan bersama ya Pak ya. Betul Pak, udah pasti Pak. Betul. Dan satu lagi nih yang kemarin saya ada dengar webinarnya Pegadaian Pak. Nasabahnya itu dulunya emak-emak katanya Pak. Nah terus ini emak-emak ini begitu pandemi gimana kan caranya ini. Jadi dia create pasar baru Pak. Pasar generasi milenial dengan Gen Z, dengan mengenalkan ya teknologi, langsung apa namanya, touch dengan consumer melalui teknologi gitu. Dan ternyata ini Pak, apa namanya, akhirnya porsi dari nasabahnya itu bertumbuh di area milenial sama Gen Z gitu. Ya. Nah kalau saya lihat fintech itu kan mestinya menyasarnya ke orang-orang milenial ya Pak ya. Betul. Kredit-kredit kecil. Betul. Kemudian menggunakan sarana teknologi gitu kan. Iya. Ya. Iya, Muzi. Jadi memang benar Pak Set. Kalau misalnya kan gini, kalau kita ngomong teknologi, pasti yang duluan tertarik itu milenial sama baby Gen Z. Oke. Nah, yang kita ini yang kita Gen X ya kali. Nah, usia kelahiran 65 Pak. Ya. Gen X itu. Gen X baby boomer itu 64 ya, 64. Itu otomatis jadi ngikut Pak. Betul. Mau nggak mau, misalnya dia punya anak lah, jadi dia yang heavy teknologi, nggak usah gitu Pak. Anak saya aja mungkin waktunya sehari itu hampir almost, kalau nggak ditahan-tahan almost 8 hours ya, tangannya di gadget aja udah. Nah itu. Dia nggak lepas dari situ gitu. Ya. Mereka mudah sekali adaptasi Pak dengan teknologi. Nah, kemudian waktu pada saat dia berkomunikasi dengan saya aja gitu ya Pak, itu beberapa aktivitas yang dia lakukan secara teknologi di share. Ngajari orang tuanya ya. Papa mau begini aja. Ini mau begini aja. Iya, gitu. benar. Nah, itu kan otomatis yang kita jadi mau nggak mau, jadi artinya memang yang
ke depan itu ya semua akan ketarik sih Pak. Betul. Atau menyasarnya, walaupun kita memang menyasarnya ke milenial sama Gen Z ini. Iya. Makanya dengan aplikasi-aplikasi mudah ini kan, itu kan juga mendorong mereka itu, ya kalau mereka suruh datang ke kantor ngajuin financing, nggak mau pasti. Betul. Tapi kalau misalnya tinggal download aplikasinya, terus dia misalnya, oh saya hitung cicilannya bisa, atau jangka waktu itu dia, oh ya saya mau deh, terus dia, Iya. nah itu jadi itu yang dikejar ke depan sih Pak. Betul. Gitu. Iya. Setuju Pak, Pak. Memang teknologi itu akan mendorong orang, terutama memang dimulai dengan anak-anak muda ini, tapi juga mendorong semua orang juga akhirnya berubah Pak, berubah behavior mereka untuk ya beraktivitas ya, bukan hanya, tapi semua aktivitas yang dilakukan harian itu. Nah kayak misalnya sekarang kita ada produk emas Pak. Oh, di WOM Pak maksudnya? Nyicil Di emas ya. WOM Finance sudah sebentar lagi akan launch produk emas Pak. Oh, oke. Jadi buat ini kita kejar buat ibu-ibu yang di rumah ya. Iya benar. Oh ya, saya mau beli emas, tapi mau nyicil gitu. Dan kita langsung dengan Antam Pak. Oh, oke. Jadi kita langsung dengan Antam. Jadi dia tinggal, ya kalau Pak jadi mau beli emas silakan Pak, nanti. Oh siap itu Pak, ya kita memang ada harga berapapun kita rutin biasanya beli kecil-kecil. Iya itu nanti ada ya kalau kita lagi uji coba dengan dengan internal karena lagi nunggu izin OJK-nya Pak. Iya. Itu salah satu yang menarik nanti ke depan. Betul. Ya ada duit sedikit mau nabung ya, dia cicil aja lah kan, toh nanti. Itu salah satu produk yang akan launch di 2021. Bagus itu Pak produk itu. Iya, emas ya, logam. Pakai tabungan juga kan itu. Betul. Dan investasi. Jadi kan nanti kerjanya juga waktu Bapak nyicil, kita juga nggak langsung, si Antam nggak langsung nyetak emasnya. Nanti kalau misalnya pada saat cicilan sudah selesai, Bapak mau cetak, nanti kita kasih surat dari Antam nanti dicetakin gitu Pak. Jadi kayak jadi cuma challenge-nya harga emas yang naik turun tuh gimana Pak nanti? Udah kita udah ukur Pak dari 5 tahun, dan kita juga bicara dengan minta data dari Antam. Ya relatif sih Pak, nggak, ya kalau dibilang turun naik pasti ada, tapi kemarin kalau nggak salah saya ada hitungannya, nanti kalau Pak Set mau saya share. Okay. Baik. Tapi tidak sampai drop seperti kayak misalnya saham lah ya Pak. Iya. Dia lebih stabil, bahkan lebih dengan dolar juga, dibanding dolar dia lebih stabil. Iya. Dengan angka histori 5 tahun ke belakang ya, kalau salah kemarin Pak Ido dan Pak Bowo yang review. Saya lihat sih ya jadi menjanjikan sih Pak. Betul. Menarik. Kalau Bapak investasi 3 tahun saja masih low risk lah Pak. Gitu. Itu nyicil 3 tahun nanti emasnya dapat gitu. Intermezzo sedikit Pak Antoni. Kebetulan saat ini saya juga memanfaatkan fitur itu Pak di Pegadaian. Iya. Tadi Pak Setiadi singgung sedikit terkait Pegadaian yang ke milenial. Nah, saya ini salah satu pelakunya, Pak. Dan yang buat pembelian emas itu, Pak. Karena kamu harus pindah ke WOM sekarang. Karena kalau dari saya sisi pengguna, Pak, pemanfaatan cicilan itu membuat saya tidak perlu berpikir untuk nyimpan barangnya di mana.
Jadi ketika yang pembelian pertama emasnya datang, di situ saya kesulitan, ini mau disimpan di mana begitu. Jadi harus mikir buat tempat penyimpanan kan Pak. Jadi begitu pengambilan berikutnya saya ngambil tenor yang paling panjang supaya barangnya tetap ada di sana gitu. Nah itu salah satu dari user sih Pak. Kenapa memilih untuk pembelian cicil? Nah itu salah satunya Pak. Karena kita ada momen di mana buat tempat nyimpannya gitu Pak. Nah justru kalau yang fitur yang di Pegadaian itu juga mereka ada fitur yang tadi Pak, ada bisa dicetak atau tidak dicetak, itu juga menarik Pak menurut saya. Jadi ketika tidak dicetak, maka kita dalam bentuk digital, kapan mau pencairan dicairkan, kapan butuh gitu kan. Jadi tidak memegang barang gitu. Ya itu sih Pak. Jadi kalau Warm Finance sudah punya fitur itu, wah keren Pak. Berarti beneran bisa melihat potensi teknologi ke depannya Pak. Ya, Nanti ya sama-sama add-ins kan Pak kita bangun. Nanti saya juga beli Pak di Indom kalau udah ada ya Pak. Iya. Harus itu. Jadi ceritanya yang dulu kalau butuh pinjaman pergi ke WOM, ini kalau mau investasi Betul. juga. Iya Pak, betul Pak. Berubah paradigma betul Pak. Iya berubah. Ya, kita menyasarnya sebetulnya ya tadi lihat gitu kan peluang itu bahwa wah ini ada ibu-ibu gitu kan misalnya punya arisan lah gitu kan dia karena kan lagi lumayan booming juga kan, tren juga kan emas gitu kan. Jadi kita pikir ya sekarang ini soalnya kalau nggak salah baru Pegadaian ya Pak ya. Iya. Iya baru Pegadaian. Dia memanfaatkan kerjasama dengan e-commerce segala macam. Iya. Malah jadi dapat segmen customer baru ya Pak. Nanti Iya. juga bisa jadi cross selling juga nanti. Betul. Besok. Yang pasti jangan jadi itu Pak, jadi pertukaran dinar gitu. Sekarang lagi rame itu. Depok ya. Geser ya. Terlalu berlebihan gesernya, emas jadinya di emas dinar. Berlebihan. Pak Antoni, saya juga penasaran nih Pak, kalau tadi kan ke konsumen udah nih Pak, ada yang konvensional, lalu ada QR, lalu secara internal juga ada infrastruktur ditingkatin sama Pak Felix juga ya Pak ya, terus ada juga penggunaan cloud, lalu juga ada fitur baru yang akan launching yang fitur-fitur emas. Nah sekarang kita lebih ke operasionalnya nih Pak, kalau tadi yang karyawan IT kan Bapak sudah full WFH nih Pak. Dan berarti ke depannya ada WFA. Kalau WFH itu work from home, kalau WFA itu work from anywhere, Pak. Nah, yang jadi penasaran buat saya adalah bagaimana dengan tim-tim yang kerjanya di lapangan seperti surveyor, kolektor. Apakah nanti mereka juga akan ada penggunaan sistem sehingga tidak perlu lagi manual visit satu persatu? Atau nanti kita mapping dengan secondary data? Pemanfaatan yang teknologi baik dari pulsa, telco, e-commerce, e-sharing, ride sharing seperti itu, atau seperti apa Pak buat menyikapi yang tadi orang-orang di lapangan, yang sales atau surveyor atau kolektor tadi Pak? Ya, memang sekarang saat ini kita fokus di processing dulu gitu. Memang karena kita pikir itu jadi priority untuk kita walaupun kita juga yang masih kita pikirin dan itu bagian dari tantangan kita adalah orang-orang yang di lapangan ini sebetulnya Pak. Cuman ya salah satu kalau untuk si sales sebetulnya kalau aplikasi kawan itu juga kita udah launch itu kita harapkan memang juga membantu si sales itu untuk memasarkan produk-produk kita. Tapi ya seperti apa namanya survei dan segala macam itu yang masih menjadi kita untuk review ya ke depan itu seperti apa kalau kita bandingkan dengan teknologi gitu. Jadi memang ada ke situ tapi kita saat ini fokus di processing new customer, processing kita terima collection itu paling tidak itu kita bisa optimalisasi. Soalnya begini, tadinya kita pikir juga, wah kita optimalisasi lah di
penerimaan collection supaya kecapai itu sedikit customer ya Pak. Ada kondisi negatif juga sebetulnya, karena kita nggak bisa cross sell gitu. Kalau kecuali aplikasi kawan ini sudah jalan gitu ya Pak ya, jadi kita bisa attacking mereka dengan message, attacking mereka dengan reward, attacking mereka untuk supaya mereka. Tapi kalau itu belum ada, kita mengurangi engagement dengan konsumen itu di cabang itu, kita malah jadi kehilangan peluang menawarkan produk-produk kita mereka gitu. Jadi memang ini by stage lah kita ke arah sana gitu. Itu sih kira-kira ya yang bisa saya share kalau mengenai yang survei ya in the next ya mungkin kita pikirin tuh ya, karena memang itu jadi challenging kita juga ya untuk karena collection itu kan juga terus terang aja Pak, kita mau hilangkan collection ya sampai sekarang kita belum lihat apakah itu ada yang memang secara otomatis kita bisa gantikan gitu. Jadi tenaga collection kita juga masih butuhkan. Walaupun dalam dia beraktivitas itu dilengkapi dengan teknologi gitu. Ini kan merubah behavior orang atau infrastruktur untuk supaya dia taat itu mesti ada yang menggantikan. Saya pernah bacaan, cuman lupa saya di mana. Ya mereka kalau misalnya menunggak atau tidak bayar salah satu kewajiban dia, itu dia akan blacklist untuk di semua instansi gitu. Gitu. Jadi ya itu kan terkait dengan, jadi misalnya, oh ya saya mau ngurus paspor, nah itu impact Pak. Saya lupa negara mana gitu. Jadi dengan cuma kan mereka tuh yang punya social number yang udah terintegritas. Iya. Gitu. Ada, betul. Jadi single identity number ya. Ada yang fail gitu, ya dia tercatat gitu recordnya, apa dia belum bayar pajak atau apa ya itu. Jadi itu ini kan kalau itu dengan itu mungkin tenaga kita seperti collection dan segala macam mungkin bisa berkurang ya. Diperlukan. Ya, Pak. Ini saya kalau dari dengar cerita tadi Pak Antoni kan sebenarnya ini kan cukup banyak perubahan ya selama dengan kondisi pandemi ini, dengan kehidupan masyarakat berubah, sehingga WOM bagaimana melakukan perubahan, adjustment, adaptasi supaya bisa mendapat peluang itu. Tadi kalau istilahnya Pak Antoni itu kan ini seperti balap F1 yang mikirnya hanya pada saat di pit stop doang. Iya. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita sendiri juga kita juga melihat bahwa ya kita juga perlu beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Selama ini mungkin kalau kami itu kan memang kita bicara core system, kita implementasi itu menggunakan konsep waterfall gitu. Mungkin Angel bisa sambil tampilkan. Ya. Jadi kalau selama ini kan juga ketika ada kebutuhan klien, ketika ada kebutuhan sistem, kita konsepnya dengan waterfall, di mana kita requirement dulu di awal, setelah itu nanti kita bangun, kita desain, kita develop, dan akhirnya kita release gitu. Dan akhirnya customer baru mendapat value-nya. Nah, cuman dengan perubahan yang begitu cepat, dengan perubahan yang semakin cepat, akhirnya ya sekarang kita juga dalam proses untuk beradaptasi menuju ke konsep agile, konsep Scrum. Jadi di mana ya ketika ada suatu kebutuhan ini kita pecah menjadi beberapa, sehingga ya seiring waktu berjalan kita mendefine, kita bangun dan kita rilis. Setelah rilis dan kita pantau seperti apa responnya.
Dari sana kita define lagi, kita bangun lagi, kita rilis lagi. Ya, mungkin kalau next-nya Angel, mungkin sampelnya mungkin seperti gambarannya seperti ini ketika kita membutuhkan suatu alat transportasi. Nah, yang konsep atas itu yang mungkin konsepnya adalah waterfall, dari buat bannya, buat rangkanya, buat bodinya, sampai akhirnya jadi suatu mobil. Nah, tapi kalau konsep agile atau scrum ya kita butuh alat transportasi, kita bikin dulu. Misalnya skateboard. Setelah skateboard coba dipakai, akhirnya jadi otopet yang bisa jalan, jadi motor, terus akhirnya beradaptasi dan akhirnya terakhir jadi mobil. Nah, sebenarnya kita juga pengen dapat masukan juga. Maksudnya kalau dengan konsep yang seperti ini, dengan agile, dengan scrum, sehingga kita bisa merilis sesuatu yang lebih kecil, sehingga bisa melihat respon dari user, respon dari pasar, dan selanjutnya nanti kita kembangin lagi bersama-sama, kolaborasi, kembangin lagi, dan rilis lagi. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Antoni? Kalau dengan pendekatan baru ini, apakah akan lebih baik atau gimana, Pak? Ya Pak, memang itu tadi yang saya sampaikan bahwa apapun itu, makanya kondisi sekarang itu memang memaksakan kita sangat berinovasi. Nah, artinya bukan berinovasi hanya menghasilkan sesuatunya, tapi inovasi juga dalam proses menghasilkannya. Betul. Jadi kalau misalnya tadi di kita juga gitu Pak, misalnya kita mau satu proses itu berubah, kita develop. Tapi selama masa develop itu, kita sudah buat workaround dulu dengan kondisi manual, walaupun itu tapi jalankannya dengan new proses gitu. Sampai ini terbangun utuh gitu. Karena kalau kita nunggu gitu ya, sampai itu jadi, kita udah ketinggalan. Bisa jadi kebutuhan juga udah berubah. Tentu marketnya telat. Telat, Pak. Contohnya ini ya, Pak. Kita itu sentralisasi itu begitu pandemik, sentralisasi itu jalan langsung, Pak. Dengan segala kondisi, walaupun secara sistemnya sampai sekarang kita masih bangun dengan Etin, Pak. Tapi itu harus jalan supaya adaptasi ke marketnya itu terasa gitu. Gitu. Ya makanya seperti tadi F1 itu salah satu contoh, termasuk juga kayak misalnya vaksin aja. Vaksin kan kalau normalnya dia perlu proses untuk 5 tahun. Itu 5 tahun ke atas. Makanya mereka ada namanya emergency use gitu ya, emergency use. Ya, setuju Pak. Memang ke depan itu ya kita menjalankan suatu perubahan itu jadi begitu. Jadi bukan hanya inovasi di hasilnya, tapi inovasi pada saat prosesnya. Ya, betul. Betul. Itu kira-kira. Saya setuju saya. Ya. Supaya itu kita jalankan sekarang jadi begitulah. Ya. Kalau enggak tuntutan jadi gini, kita bukan hanya challenging di kompetitor, Pak. Tapi kalau kita tidak begitu, kita juga nggak akan bisa diterima di market gitu. Kita stuck gitu. Kita akan stuck gitu. Itu yang kira-kira yang jadi mau ngampu ya kita mesti ya artinya misalnya kayak profiling aja. Profiling itu walaupun kita lakukan secara manual sedemikian rupa, profiling itu harus kita lakukan gitu. Walaupun hasilnya tidak seakurat kalau kita misalnya punya sistem yang memang mengakomodasi semua kondisi gitu. Tapi kita mulai gitu, nggak bisa kita bilang tunggu deh sampai kita dapat sistemnya baru kita profiling gitu. Karena kan bisnis itu harus tumbuh gitu. Itu sih kira-kira. Oke, Pak. Nah, Pak,
untuk kan kita tadi disebutkan bahwa kita harus tetap mengikuti tren ya Pak. Ya. Ketika kita mengikuti tren itu kan ketika mau build something from scratch itu kita butuh waktu ya Pak. Nah, sedangkan sekarang itu kan sudah banyak kita bisa lihat startup, terutama di bagian fintech juga, di industri keuangan juga. Nah, potensi yang kira-kira menarik ini Pak, dari sudut pandang WOM Finance, apakah Bapak tertarik untuk build something new terkait fintech yang seperti fintech misalkan let's say KTA seperti itu, atau barang-barang baru yang produk-produk baru yang belum ada di WOM Finance, atau sebenarnya ada ke arah kita kolaborasi saja begitu. Bagaimana Pak pandangan seperti itu Pak? Apakah build from scratch dengan produk-produk baru, atau yang udah ada kita manfaatkan dan kolaborasi seperti itu mungkin Pak? Ya, jawabannya sih mungkin tergantung kali ya. Tergantung kondisinya seperti apa. Dulu saya ingat banget waktu zamannya sama Pak Kas lah ya, Pak Kas. Tahun 80-an ya, 90-an lah ya. Itu pas BCA, saya ingat banget, saya di satu di bank seminar, Pak itu yang Pak Steven yang present kita gitu ya. Dia sampaikan gini, kita tahu bahwa inisiator itu tidak selalu unggul gitu. Tapi dia bilang saya inisiator, tapi kami sangat yakin kalau BCA itu akan menjadi teknologi bank. Gitu. Dia bilang memang saat itu dia berdarah-darah gitu. ATM masih mahal kan Pak ya? Masih mahal banget. Karena barang eksklusif lah ATM. Cuman ada juga yang memang punya strategi yang enggak, saya ngikut lah. Kayak contohnya gini aja Pak, Mandiri lah. Waktu kita mau kembangkan spot-spot ATM di Maybank gitu, kita pelajari bagaimana kalau BCA memang dia punya data yang memang sangat lengkap sekali untuk dia menentukan dia investasi lah di situ Pak. Untuk menentukan saya taruh ATM di sini gitu, di satu spot. Nah, Mandiri enggak Pak, dia gampang aja, dia bilang di mana ATM BCA ada, kamu taruh aja. Kayak Alfamart sama Indomaret Pak ya. Gitu. Iya kan? Jadi dia nggak perlu R&D nggak perlu research lagi. Nah itu tergantung sih memang menurut saya. Apakah kita, cuman saya sih kalau lihat kita WOM Finance, kami ya cenderung lebih berkolaborasi lah, lebih cenderung ke situ. Karena kita juga bukan satu company yang dengan ya walaupun kita bagian dari grup Maybank, tapi kita dalam berinvestasi dan semua benar-benar kita mengukur supaya itu sangat efektif lah gitu Pak. Ya. Jadi beda dengan yang mungkin dia punya fokus itu dan memang source-nya juga cukup ya. Saya melihatnya begitu. Saya soalnya belum join di sama itu, join di 2016 ya, kita lihat begitu, dan dengan selama ini saya lihat itu cukup efektif lah Pak Sen untuk kita melakukan seperti itu kira-kira. Sepertinya kita perlu lanjut dengan offline ke cafe shop ini Pak. Boleh Pak. Harus. Iya. Outdoor masih bisa kita manage ya. Boleh Pak. Iya. Tapi ngopi beneran. Iya, ngopi beneran. Iya, kalau mungkin itu salah satu handicap Pak Fido kali. Dia lebih milih kalau offline supaya dia bisa ngerokok Pak.
Setuju Supaya Pak, punya setuju. alasan. Setuju. Oke, baik. Rasanya Setuju. Oke. cukup ini ya. Nah, ini karena kita waktu juga nih Pak, udah lewat 3 menit. Mohon izin Pak untuk pertanyaan terakhir Pak. Bapak ini sebagai pelaku dan juga pemimpin di industri finansial terutama ya Pak. Apa ini Pak, kesan-kesan dan pesan untuk rekan-rekan kita di industri finansial yang lain, khususnya di Indonesia Pak? Dan pesannya. Iya, saya sih nggak banyak berinteraksi ya, tapi kalau dengar ceritanya Pak Fido lah, karena dia yang lebih banyak sering berinteraksi. Ya, multi finance ini menurut saya dalam berhubungan itu sangat fair lah. Karena kita sebetulnya kita melihat bahwa kita industri yang berkembang sebelum bank yang sudah cukup settle gitu ya. Jadi kalau saya lihat bank itu memang karena saya lama di bank itu mereka lebih eksklusif gitu ya. Tapi kalau saya lihat di multi finance ini berinteraksi, sharing itu saya melihat masih lebih luas gitu loh Pak ya, lebih luas. Kita lebih saling mau membagi pengalaman karena ya nggak tahu juga mungkin karena dengan adanya APPI itu juga walaupun bank juga ada tapi lebih eksklusif gitu Pak ya. Kalau di sini kan kita antara direksi ngomong juga dengan yang lain juga open aja gitu kan, karena lebih kolaboratif ya Pak ya. Iya dong, karena masalah yang kita hadapi dengan masalah mereka kan hampir sama Pak gitu. Iya. Kalau bank tuh jaim gitu masing-masing. Iya Pak. Lebih itu. Jadi kalau saya pikir sih jauh lebih fleksibel, jauh lebih luas, jauh lebih terbuka dan dengan hubungan itu juga jadi pemahaman perkembangan multi finance secara utuh kita bisa lihat sama-sama gitu. Bukan competition katanya Pak, co-opetition. Iya. Iya, kolaborasi dalam berkompetisi. Ya. Betul. Saya rasa itu ya. Baik Pak, ini rasanya 1 jam ternyata singkat ya Pak ya buat kita ngobrol-ngobrol. Iya. Lagi kalau offline lebih singkat lagi kalau 1 jam. Makanya harus dilanjutkan offline Pak. Iya. Boleh Pak. Itu sih kalau First Crack buka terus Pak. Iya. Di sampingnya kan bisa ya. Bisa di luar. Bisa Pak. Oh, First Crack buka. Ya sudah, sekali-sekali First Crack. Siap Pak. Siap. Oke, rasanya itu aja Pak untuk diskusi kita siang hari ini. Dari Bapak-Bapak Adins, mungkin ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita closing? Dari saya enggak, cukup, bagus. Terima kasih. Pak Set. Banyak sekali masukannya. Pak Set. Iya Pak. Pak Frans, Pak Johnson. Ya. Saya nama BOD mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Kita kerjasama baik dan kita terus bantuan dari Adin sangat kita butuhkan untuk beberapa strategi yang kita akan lakukan ke depan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak. Thank you Pak. Mudah-mudahan dari kami Adin bisa menjadi partner digital WOM selama-lamanya Pak. Amin Pak. Ya. Terima kasih loh Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Antoni. Thank you. Terima kasih Pak. Thank you Pak. Terima kasih juga Pak Feli Johnson. Ya, thank you. Ya, kita foto dulu ya Pak. Boleh. Ya. Asik. Boleh diangkat Pak jempolnya 2 tangan Pak. Angkat jempol. Timo atau Rio boleh tolong di screenshot. Ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ganti gaya.
Jadi tidak. Oh, Bapak bisa sarangnya. Ya, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, sip. Terima Terima kasih. kasih Pak. Sip. Terima kasih, selamat Pak siang. Joko, Ya. Thank you, Pak. Terima kasih. Terima kasih semua ya. Sampai ketemu offline, Pak. Baik, baik Pak. Ya, Baik Di Pak. First Track. Di Ya, First Track. siap, siap Pak. Terima kasih Pak. Thank you.